Setelah menaklukkan iblis perkebunan, Sari menemukan bunga merah di depan rumah. Tanda kegelapan belum berakhir. Langit Surabaya sore itu berwarna kelabu. Awan-awan tebal menutup cahaya matahari, seolah menandakan sesuatu yang buruk sedang menunggu untuk terungkap. Sari menatap layar ponselnya yang bergetar tanpa henti. Pesan dari redaksi membanjiri grup jurnalis tempatnya bekerja. Perkebunan tebu di pinggiran barat kota ditemukan bau busuk menyengat. Warga minta polisi turun tangan. Begitu bunyi pesan yang membuat napasnya tercekat. Awalnya ia mengira hanya bangkai hewan. Kejadian biasa di lahan tak terurus. Tetapi pesan berikutnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Petani menemukan mayat. Kemungkinan banyak. Seri, kamu paling dekat dengan lokasi, segera liput. Ia meraih tas kamera dan buku catatan, lalu memacu motornya menembus jalanan yang mulai sepi. Aroma hujan yang belum turun bercampur dengan udara panas khas Surabaya menempel di kulitnya. Namun hawa dingin aneh merayap ketika motor memasuki area perkebunan. Jalan tanah yang memanjang ke dalam diselimuti rumput liar. Pohon tebu yang tinggi dan lebat menutupi cahaya, menciptakan bayangan gelap yang menelan suara deru mesin. Di kejauhan lampu strobo polisi berkedip-kedip seperti mata makhluk raksasa yang mengintai. Sari memarkir motornya di tepi jalan, menapaki tanah becek dengan hati-hati. Semakin dalam ia berjalan, bau busuk itu menyambut. Begitu tajam hingga memaksa perutnya mual. Ia menutup hidung dengan lengan. Namun bau daging membusuk bercampur lumpur basah menembus apapun. Cahaya lampu sorot polisi memperlihatkan pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Puluhan kantong mayat berwarna hitam berjajar tak beraturan di atas tanah yang digali terburu-buru. Petugas berseragam sibuk menutup area dengan garis kuning, sementara warga desa berdiri berdesakan di luar pagar darurat. Wajah mereka pucat diterangi sinar lampu mobil. Astaga, berapa banyak? Sari bertanya pelan pada seorang petugas yang mengenalnya sebagai jurnalis lokal. Lelaki itu menoleh, matanya merah seperti kurang tidur. 50 sementara ini, dan kami belum selesai menggali. Kata-kata itu menggema di telinganya, seolah dunia berhenti sejenak. 50 mayat, bukan 1 atau 2. Angka yang tak masuk akal, apalagi di wilayah yang selama ini dianggap sepi dan aman. Sari mengeluarkan kamera, jari-jarinya sedikit gemetar ketika menekan tombol. Setiap kilatan lampu blitz terasa seperti menyingkap potongan mimpi buruk. Mayat-mayat itu sebagian masih mengenakan pakaian lusuh. Sebagian lainnya hanya tinggal kerangka, dengan sisa kain menempel, seperti kisah kematian yang panjang dan penuh penderitaan. Suara-suara bercampur di udara. Perintah singkat polisi. Bisikan ngeri warga, isak tangis seorang ibu yang mengaku kehilangan anaknya beberapa bulan lalu. Sari menulis cepat di buku catatan. Berusaha menangkap setiap detail. Seorang lelaki tua mendekat, wajahnya penuh keriput dan mata menatap kosong ke arah tanah. Ini tanah terkutuh, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Sari menoleh, tertarik. Apa maksud Bapak? Lelaki itu menghela napas berat. Perkebunan ini sudah lama tidak boleh dimasuki sejak pemiliknya mati terbakar. Jadi kami sudah perisingkan. Tapi anak-anak sudah tetap saja berkeliaran. Sekarang lihat, arwahnya marah. Sebelum Sari sempat bertanya lebih jauh, seorang polisi muda datang menegur si lelaki tua agar mundur. Kalimatnya menggantung di udara. Namun cukup untuk menyalakan percikan rasa ingin tahu dalam benak Sari. Ia melangkah lebih dekat ke area penggalian, menatap ke lubang besar di tanah yang dikelilingi petugas forensik. Bau yang keluar dari lubang itu seperti campuran darah karat dan belerang, menusuk sampai ke mata. Seorang forensik menoleh padanya, wajahnya ditutupi masker. Ini baru permulaan, katanya pelan. Kami belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Kata-kata itu membuat Sari merasakan getaran aneh di dada. Semacam firasat bahwa ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar kasus kriminal. Malah merayap cepat. Lampu sorot tambahan dipasang, menciptakan bayangan panjang dari batang-batang tebu yang bergerak pelan tertiup angin. Suara serangga malam bercampur dengan desah daun. Tetapi di telinga Sari, semua itu terdengar seperti bisikan tak kasat mata. Ia menyalakan perekam suara,
menyebutkan waktu dan lokasi. Berusaha tetap profesional meski tubuhnya menggigil. Di kejauhan, seorang petugas medis berteriak singkat, memanggil tim karena menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kalung perak berbentuk bulan sabit masih berkilau di leher kerangka yang nyaris hancur. Kalung itu seolah baru saja diletakkan, tidak lapuk oleh waktu. Sari menajamkan pandangan, dadanya berdebar. Ada kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Seakan kematian massal ini bukan hanya tentang manusia yang saling melukai. Ketika ia mundur untuk mengambil sudut pandang lain, matanya tanpa sengaja menangkap sosok samar di antara batang tebu. Bayangan perempuan berambut panjang, berdiri diam, menatap ke arah penggalian. Sekejap kemudian, angin kencang berhembus dan bayangan itu lenyap, meninggalkan daun-daun tebu yang berdesir kencang, seolah menutup rahasia. Sari terpaku, antara yakin dan ragu dengan apa yang baru dilihatnya. Dalam hati ia tahu, penemuan 50 mayat ini bukan akhir dari cerita, melainkan gerbang menuju misteri yang lebih besar. Kota Surabaya mungkin akan terguncang lebih dalam, dan dirinya, sadar atau tidak, telah memilih untuk melangkah ke pusat kegelapan yang belum ia pahami sepenuhnya. Langit pagi Surabaya yang biasanya cerah tampak tertutup awan abu, seolah alam pun enggan menyingkap rahasia yang tertanam di dalam perkebunan tua itu. Setelah semalaman melaporkan penemuan 50 mayat, Sari kembali ke lokasi dengan tekad baru. Di tangannya tergenggam selembar kertas tua yang ia temukan di arsip perpustakaan kota. Bau debu dan lembaran rapuhnya masih terasa. Kertas itu berisi peta lama perkebunan yang dulunya dikenal sebagai De Witte Velden, tanah luas milik keluarga Van Houten, keturunan Belanda yang menghilang pada awal abad ke-20 tanpa jejak. Catatan singkat di pinggir peta menyebutkan kata-kata Belanda yang samar, De Poort naar de Ander, yang berarti gerbang menuju yang lain. Rasa ingin tahu Sari memuncak. Ia menelusuri lebih jauh ke arsip sejarah kota, mewawancarai seorang sejarawan tua bernama Pak Wirya, yang matanya berbinar sekaligus muram ketika mendengar nama Van Houten. Menurutnya, keluarga itu terkenal kaya dan eksentrik, memiliki perkebunan tebu terluas di kawasan timur Hindia Belanda. Namun kekayaan mereka selalu diiringi gosip gelap. Pesta tengah malam dengan tamu misterius, suara gamelan yang tiba-tiba terdengar meski tak ada acara, dan desas-desus tentang ritual kuno yang memadukan kepercayaan Jawa kuno dengan okultisme Eropa. Mereka percaya bisa menyeberang ke alam lain untuk menukar umur panjang, kata Pak Wirya. Suaranya nyaris berbisik. Dan suatu malam seluruh keluarga lenyap. Tak ada mayat, tak ada jejak. Hanya pohon-pohon tebu yang seperti tumbuh lebih tinggi dari biasanya. Sari menelan ludah, membayangkan perkebunan gelap yang menelan seluruh keluarga. Malamnya ia kembali ke lokasi dengan kamera dan senter, ditemani Bayu, fotografer muda yang sudah seperti adik sendiri. Udara dingin menempel di kulit meski jarum jam belum lewat pukul 10. Mereka mengikuti peta tua itu, menembus rimbunnya batang tebu, hingga tiba di sebuah bangunan reot yang hampir tertelan tanah. Rumah besar dengan pilar berlumut, jendela pecah, dan pintu kayu yang separuh runtuh. Di dalamnya, bau apek bercampur wangi manis yang aneh, seolah ada bunga yang baru saja mekar di antara debu puluhan tahun. Bayu menyalakan lampu kilat, dan sinarnya menyingkap lukisan-lukisan dinding bergaya Eropa, yang sudah pudar namun masih menampilkan sosok-sosok berwajah asing, dengan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Di ruang tengah, Sari menemukan lemari kayu yang terkunci. Setelah berusaha keras dengan obeng, pintunya terbuka dengan bunyi berderak, memperlihatkan tumpukan buku dan kertas kuno. Salah satunya menarik perhatiannya. Sebuah jurnal dengan sampul kulit hitam bertuliskan inisial HVH. Kemungkinan besar milik Hendrik van Houten, kepala keluarga terakhir. Jurnal itu penuh tulisan tangan dalam bahasa Belanda. Namun beberapa halaman memiliki catatan kecil dalam bahasa Jawa kuno. Campuran yang memusingkan namun menegangkan. Sari yang pernah belajar sedikit bahasa Belanda mencoba membaca potongan yang ia pahami. Gerbang terbuka ketika bulan merah menyentuh bumi. Darah harus diberikan, jiwa harus dipanggil. Sementara itu, catatan Jawa menyebut nama-nama leluhur dan mantra yang berkaitan dengan makhluk penjaga. Bayu merinding saat Sari membacakan terjemahan seadanya. Apa mereka memanggil sesuatu?
gumamnya. Di halaman terakhir, terdapat simbol lingkaran besar dengan lambang bulan sabit di tengahnya, dikelilingi tulisan yang bahkan lebih sulit dimengerti. Sari memotret setiap halaman. Rasa takut bercampur gairah penemuan. Ketika mereka hendak keluar, suara seperti langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Bayu menyorotkan senter, tetapi hanya dinding kosong yang terlihat. Namun Sari yakin mendengar bisikan samar, kata-kata Belanda yang asing namun dinginnya menusuk tulang. Mereka memutuskan pulang, tetapi pikiran Sari tak bisa melepaskan jurnal itu. Malam berikutnya ia menemui Profesor Ratna, pakar sejarah kolonial di Universitas Airlangga. Profesor itu memeriksa foto-foto catatan dengan wajah tegang. Ini bukan sekadar kepercayaan aneh, katanya. Simbol-simbol ini mirip dengan ritual pemanggilan entitas penjaga gerbang. Ada legenda lama tentang perjanjian darah antara bangsawan Belanda yang serakah dan makhluk dari alam lain agar panen selalu melimpah. Sari mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Profesor Ratna menambahkan, jika keluarga ini menghilang, mungkin mereka berhasil atau gagal membuka gerbang itu. Tragedi 50 mayat bisa jadi adalah gema dari perjanjian lama yang belum tuntas. Kata-kata itu menancap seperti duri. Keesokan paginya, Sari kembali ke perkebunan sendiri, terdesak rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Udara di sana berbeda, lebih dingin dari biasanya. Dan kabut tipis bergelayut di antara tebu meski matahari sudah tinggi. Ia mengikuti jejak peta sekali lagi. Kali ini menuju titik yang ditandai dengan simbol bulan sabit. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia menemukan sebidang tanah yang lebih rendah, dikelilingi batu-batu besar membentuk lingkaran. Di tengahnya, tanah berwarna lebih gelap seakan pernah dilumuri sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sari berjongkok, menyentuh permukaan tanah yang terasa dingin dan lembab meski cuaca panas. Saat jarinya menyentuh salah satu batu, hawa aneh menyelimutinya, seperti dengungan jauh yang hanya terdengar di kepalanya sendiri. Dalam sekejap, bayangan cepat melintas di benaknya. Orang-orang berpakaian Belanda menari di bawah bulan merah. Suara gamelan berpadu dengan nyanyian asing, lalu teriakan panjang yang terputus tiba-tiba. Ia terhuyung mundur, napas memburu, seolah baru saja menarik napas dari dunia lain. Ponselnya berdering, mengejutkannya. Bayu menelepon dengan suara cemas, memberitahu bahwa salah satu korban yang baru diidentifikasi ternyata adalah keturunan langsung keluarga Van Houten yang telah lama hilang dari catatan sejarah. Sari menatap lingkaran batu itu, merasakan bulu kuduknya berdiri. Segala potongan mulai terhubung. Keluarga yang menghilang, ritual pemanggilan, dan tragedi modern yang menelan 50 nyawa. Ia sadar tragedi terbaru bukan kebetulan, melainkan bagian dari siklus lama yang belum selesai. Saat angin berhembus kencang, ia mendengar bisikan lembut dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti. Namun maknanya jelas. Gerbang itu belum tertutup, dan ia kini menjadi saksi yang tak bisa berpaling. Kabut malam kembali menelan perkebunan tebu, seolah seluruh alam sepakat menutup rapat rahasia yang disimpannya. Sari datang dengan langkah mantap namun hati yang berdebar. Ingatan tentang catatan keluarga Van Houten dan lingkaran batu masih terpatri jelas di kepalanya. Kali ini ia datang bersama Bayu. Meski lelaki itu beberapa kali mengaku ragu. Udara di sekitar terasa jauh lebih lembab dari biasanya. Dinginnya seperti merayap ke tulang. Di mulut perkebunan, sekelompok warga yang masih berjaga menyambut mereka dengan wajah pucat. Salah satu di antara mereka, seorang perempuan tua bernama Bu Ratri, mendekat dan berbisik, "Kalian benar-benar mau masuk malam-malam?" Banyak yang sudah lihat dia, wanita merah itu. Kadang dia tertawa pelan, kadang hanya menatap lalu hilang seperti asap. Bayu menelan ludah, menoleh ke Sari seolah meminta konfirmasi terakhir, namun Sari hanya mengangguk. "Kami harus melihat sendiri," jawabnya. Dengan senter dan kamera, mereka menembus lorong-lorong tebu yang tinggi. Setiap langkah terdengar nyaring di telinga. Suara malam mendadak terasa aneh. Jangkrik yang biasanya riuh mendadak senyap, diganti desiran angin yang membawa aroma wangi samar seperti bunga melati bercampur bau besi karat. Beberapa meter ke dalam, Bayu berhenti mendadak, menyorotkan senternya ke depan. Di antara batang tebu, siluet perempuan tampak jelas.
Gaun merahnya seperti menyala di bawah cahaya bulan, rambut panjangnya tergerai. Dan meski wajahnya setengah tertutup bayangan, garis bibir yang melengkung ke atas menciptakan senyum yang terlalu tenang untuk malam yang dingin. "Siapa itu?" bisik Bayu nyaris tak terdengar. Sari melangkah maju, jantungnya berdegup kencang namun matanya tak bisa lepas. Wanita itu menoleh perlahan. Tatapan matanya menusuk tajam seperti belati yang dingin. Senyum di bibirnya tak berubah. Namun ada sesuatu di sana yang membuat udara di sekitar mereka serasa berhenti bergerak. "Halo!" Suara Sari terdengar parau ketika ia mencoba menyapa. Tak ada jawaban. Hanya tatapan itu, dalam dan tak berkedip. Bayu mengangkat kamera. Namun ketika lampu kilat menyala, sosok itu lenyap begitu saja. Seolah tak pernah ada. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada dedaunan yang bergerak selain hembusan angin tipis. Bayu menatap layar kameranya dengan wajah pucat. Foto terakhir hanya menunjukkan lorong tebu kosong. Sari menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri, tetapi matanya menangkap sesuatu di tanah. Setangkai bunga merah yang belum layu, kelopaknya basah seolah baru dipetik. Jun meraihnya dengan hati-hati. Namun ketika jari menyentuh kelopak, hawa dingin mendadak menyelimuti tubuhnya. Seketika kilasan gambar melintas di benaknya. Wanita yang sama menari di bawah bulan merah, dikelilingi bayangan orang-orang yang tak berkepala. Sari terhuyung, Bayu memegang lengannya sebelum ia jatuh. "Apa kau lihat itu?" tanya Bayu panik. Sari hanya menggeleng pelan, napasnya tercekat. Mereka memutuskan kembali ke desa. Namun setibanya di sana, beberapa warga menatap mereka dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran takut dan iba. Seorang pemuda akhirnya bersuara. "Dia muncul lagi ya. Dulu kami menyebutnya Nona Merah. Konon dia penunggu perkebunan sejak zaman Belanda. Cantik tapi membawa petaka. Ada yang bilang dia bagian dari keluarga yang hilang. Ada juga yang bilang dia iblis yang dipanggil dalam ritual Van Houten." Malam itu Sari tak bisa tidur. Bunga merah yang ia bawa kini tergeletak di meja penginapan. Kelopaknya tetap segar, meski seharusnya sudah layu. Saat ia menatapnya, terdengar bisikan samar di telinga. Suara perempuan dengan bahasa yang tak dikenalnya namun penuh nada undangan. Bayu yang sekamar dengannya tiba-tiba terbangun dan mengeluh mendengar suara serupa. Mereka saling pandang, sadar bahwa apapun yang menghantui perkebunan itu, kini mengikuti mereka. Keesokan harinya, Sari kembali meneliti jurnal Hendrik Van Houten. Di salah satu halaman yang sebelumnya tak ia perhatikan, ada sketsa seorang wanita bergaun panjang dengan catatan kecil di bawahnya. "The Rode Poort, penjaga gerbang merah." Tulisan itu diikuti peringatan. Dia adalah kunci dan kutukan yang memikat jiwa untuk menuntaskan perjanjian. Sari merasakan gelombang dingin menyusuri punggung. Malam berikutnya, dorongan tak terjelaskan membuatnya kembali ke perkebunan. Kali ini sendirian. Bulan purnama menggantung rendah, memancarkan cahaya kemerahan. Di tengah lorong tebu, sosok wanita merah itu kembali muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Tatapan matanya seperti memanggil Sari mendekat. Kali ini Sari melangkah, meski kaki terasa berat. Wanita itu hanya berdiri diam, senyum tipis di bibirnya. Dan ketika Sari hampir menjangkau, angin kencang menerjang. Dedaunan berdesir bagaikan ribuan bisikan. Sekejap kemudian sosok itu lenyap, menyisakan aroma melati yang tajam dan keheningan pekat. Sari berdiri terpaku, menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Wanita merah itu bukan hanya legenda atau bayangan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam, yang kini menatap balik dan menunggu langkah berikutnya. Malam demi malam setelah pertemuannya dengan wanita merah itu, Sari merasa hidupnya seolah tidak lagi berpijak di dunia yang sama. Tidur menjadi siksaan panjang yang tak memberinya istirahat. Setiap kali menutup mata, ia terseret ke dalam mimpi yang sama. Perkebunan tebu di bawah cahaya bulan merah darah, deretan mayat tanpa kepala berdiri kaku di antara batang tebu, dan di tengahnya wanita bergaun merah menari perlahan sambil menatap langsung ke arahnya dengan mata hitam berkilat. Dari balik musik gamelan yang samar, terdengar bisikan yang semakin jelas setiap malam. Suara yang tidak bisa ia pahami namun terasa seperti panggilan untuk mendekat, mengundangnya menyeberang ke tempat yang bukan milik manusia. Terbangun dari mimpi itu pun tidak memberinya kelegaan. Suara bisikan terkadang menyusup ke dunia nyata, terdengar di sudut ruangan kosnya,
di balik kaca jendela, bahkan di sela-sela deru lalu lintas Surabaya yang ramai. Awalnya ia mengira itu hanya efek kelelahan, tetapi ketika Bayu, sahabat fotografernya, mengaku mendengar suara serupa saat mengedit foto-foto perkebunan, keyakinan itu runtuh. Suara itu tak lagi bisa dianggap ilusi. Sementara itu, kepolisian yang sejak awal sudah kewalahan menghadapi kasus 50 mayat mulai dilanda ketakutan. 2 orang penyidik yang semula memimpin penggalian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Salah satunya Komisaris Pranata, ditemukan hanya beberapa hari kemudian, dalam keadaan linglung di tepi Sungai Berantas. Tubuhnya penuh lumpur, dan tatapannya kosong seolah matanya menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ia tak mengingat apapun selain bau tebu dan suara perempuan tertawa. Petugas lainnya, Brigadir Arif, bahkan tidak pernah ditemukan. Berita hilangnya aparat membuat masyarakat sekitar semakin panik. Banyak yang memutuskan meninggalkan desa terdekat dan menutup jalan menuju perkebunan. Namun teror tidak berhenti di sana. Wartawan lain yang mencoba meliput juga melapor mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berbaju merah yang memanggil nama mereka. Sari yang awalnya hanya berniat menulis liputan mendalam, kini merasa dirinya berada di pusat pusaran gelap yang tak bisa ditinggalkan. Setiap kali mencoba menjauh, bahkan saat ia pulang ke rumah orang tuanya di pusat kota Surabaya, bayangan wanita merah itu tetap mengikutinya. Ia melihat kilatan gaun merah di pantulan kaca bus, di cermin kamar mandi, bahkan di layar ponselnya ketika tak ada satupun aplikasi terbuka. Pada suatu malam yang seharusnya biasa, ia terbangun karena suara langkah di dalam kamarnya. Lampu menyala, pintu terkunci rapat. Namun di pojok ruangan ia melihat kelopak bunga merah segar bertebaran. Padahal jendela tertutup dan tidak ada yang masuk. Aroma melati bercampur besi menyeruak memenuhi udara, membuat perutnya mual. Bayu, yang terus menemaninya, mencoba mengusulkan jeda dari penyelidikan. Tapi Sari merasa ada sesuatu yang menahannya. Jurnal Hendrik van Houten yang masih disimpannya seolah memancarkan magnet tak terlihat. Setiap kali ia menatap halaman-halaman itu, bisikan di telinganya menjadi lebih jelas. Kata-kata asing mulai terdengar seperti bahasa yang perlahan bisa ia mengerti. Buka gerbang. Darah dan jiwa. Janji yang belum selesai. Begitu kira-kira artinya. Semakin ia mencoba menutup buku itu, semakin kuat dorongan untuk membukanya kembali. Suatu sore, Sari memutuskan menemui Profesor Ratna lagi untuk mencari jawaban. Namun sesampainya di rumah sang profesor, ia menemukan pintu terbuka dan suasana berantakan, seolah seseorang masuk tergesa-gesa. Di meja ruang tamu hanya ada secari kertas dengan tulisan terburu-buru. Jangan teruskan, dia sudah memilihmu. Pergilah sebelum bulan penuh berikutnya. Tidak ada tanda keberadaan sang profesor, dan tetangga sekitar mengaku tidak melihatnya sejak pagi. Ketika Sari menelepon ponselnya, hanya terdengar nada sambung panjang, yang diakhiri suara statis dan bisikan samar perempuan tertawa. Ketakutan menempel seperti bayangan. Malam berikutnya, Bayu yang menginap di apartemen Sari terbangun karena mendengar suara langkah di lorong. Saat membuka pintu, lorong kosong, namun dinding-dindingnya basah seperti habis disiram air, dan di lantai tergeletak setangkai bunga merah segar. Bayu mulai yakin bahwa mereka bukan hanya saksi, melainkan sasaran. Yunia mendesak Sari untuk melapor ke pihak berwenang. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Bahwa roh wanita merah mengejar mereka? Polisi sendiri sudah kehilangan 2 anggotanya, dan sebagian besar menolak kembali ke lokasi. Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kadang ketika berdiri di depan cermin, ia melihat pantulan gaun merah berkibar di belakangnya. Di lain waktu, matanya menangkap bayangan sendiri tersenyum. Lebih lama daripada seharusnya, bibirnya melengkung seperti senyum wanita itu. Suatu malam saat menulis catatan di laptop, jarinya bergerak sendiri mengetik kalimat dalam bahasa Belanda kuno. Gerbang harus dibuka, darah harus dibayar. Ia menatap layar dengan ngeri, tak mengerti bagaimana kata-kata itu bisa muncul dari tangannya sendiri. Desa di sekitar perkebunan semakin sepi. Warga yang tinggal melaporkan suara gamelan yang terdengar dari arah tebu setiap tengah malam, disertai aroma melati yang menyebar ke seluruh desa. Beberapa kali Sari menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, berisi foto dirinya
saat berada di perkebunan. Foto yang tak pernah ia ambil dan tak pernah ia bagikan kepada siapapun. Dalam setiap foto, ada bayangan samar wanita bergaun merah di latar belakang, selalu lebih dekat dari sebelumnya. Ketika bulan mulai membulat lagi, gangguan itu mencapai puncaknya. Di malam ketika hujan deras mengguyur Surabaya, Sari terbangun mendengar ketukan di jendela. Padahal apartemennya berada di lantai 7. Ketukan itu pelan namun berirama. Dan di antara suara hujan ia mendengar namanya dipanggil dengan lembut. Sari. Suara itu begitu dekat seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Bayu yang tidur di sofa juga terbangun. Wajahnya pucat karena mendengar panggilan yang sama. Mereka saling pandang, ketakutan menyatukan napas mereka. Saat Sari memberanikan diri menoleh ke jendela, sesosok bayangan merah melayang di balik kaca, wajahnya menempel seakan hanya dipisahkan lapisan tipis dari mereka. Tatapannya dingin, senyumnya tipis namun penuh ancaman. Lampu-lampu kamar berkelap-kelip lalu padam, menyisakan kegelapan total kecuali cahaya kilat petir yang sesekali menampakkan sosok itu semakin dekat. Sari menutup mata, memaksa diri untuk tidak menjerit, namun bisikan itu kini jelas. Gerbang menunggu, kau sudah dipilih. Ketika lampu kembali menyala, jendela kosong, hanya air hujan yang menetes. Tetapi di lantai kamar, setangkai bunga merah tergeletak basah. Kelopaknya meneteskan cairan merah pekat yang berbau besi seperti darah. Esok paginya, berita mengejutkan datang. 2 polisi lain yang bertugas menjaga area penggalian ditemukan hilang. Mobil patroli mereka tertinggal di pinggir jalan. Dengan pintu terbuka lebar, mesin masih menyala dan setangkai bunga merah di dashboard. Media lokal menyebut kasus ini kutukan perkebunan. Sari tahu ini bukan kebetulan. Semuanya mengarah padanya. Pada pertemuan pertamanya dengan wanita merah yang kini menuntut langkah berikut. Mundur berarti mengabaikan jeritan tak terlihat yang sudah menelan banyak nyawa. Maju berarti menantang sesuatu yang mungkin bukan lagi dari dunia manusia. Dalam dadanya ketakutan dan tekad berperang. Namun di balik rasa ngeri, ada dorongan aneh yang tak bisa ia lawan. Sebuah panggilan halus yang membuatnya yakin bahwa apapun yang menanti di balik gerbang, hanya dirinya yang bisa mengakhirinya atau tenggelam bersama kegelapan yang telah menandainya. Surabaya kembali diselimuti kabut tipis ketika Sari memasuki ruang forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Matanya menatap dingin pada deretan papan nama yang tertempel di dinding. Setelah berminggu-minggu menunggu, identitas para korban mulai terungkap satu per satu. Dari 50 mayat yang ditemukan, sebagian besar adalah pria muda, berusia 20 hingga 30 tahun. Sisanya hanya segelintir wanita dan 1 anak remaja. Catatan polisi menunjukkan bahwa mereka bukan berasal dari satu profesi atau satu kota saja. Ada sopir truk yang terakhir terlihat mengantar tebu, mahasiswa rantau yang hilang saat perjalanan pulang, kuli bangunan, pedagang kaki lima, bahkan seorang pegawai bank yang lenyap sepulang kerja. Mereka berbeda latar belakang, berbeda status sosial, namun satu benang merah menjerat mereka semua. Setiap korban pernah melintas atau bekerja di sekitar perkebunan De Witte Velden dalam 5 tahun terakhir. Sari berdiri di depan papan itu cukup lama, merasakan hawa ruangan yang dingin menembus kulitnya. Dia menandai nama-nama itu di buku catatan. Aris Pranowo, Rizky Damar, Hendra Wijaya, Suryo Basuki, dan puluhan lainnya. Dari berkas kepolisian yang secara diam-diam ia foto, terungkap detail mencengangkan. Beberapa korban sempat melaporkan kejadian aneh sebelum menghilang. Seorang sopir truk bercerita kepada istrinya tentang suara gamelan yang tiba-tiba terdengar di tengah malam ketika melewati jalan sepi dekat perkebunan. Seorang mahasiswa menulis pesan singkat pada temannya bahwa ia melihat wanita berbaju merah berdiri di tepi jalan sebelum ponselnya mati dan ia tak pernah ditemukan lagi. Ada juga pegawai bank yang mengirim email terakhir kepada atasannya dengan kalimat tak selesai. Dia memanggilku, suaranya indah. Setelah itu tak ada kabar. Sari menggigil ketika membaca kesaksian yang begitu mirip dengan pengalaman dirinya sendiri. Semua korban seolah diikat oleh panggilan yang sama. Ia mulai menyusun peta kecil di dinding kamarnya, menancapkan jarum-jarum merah untuk setiap nama dan lokasi hilangnya.
Garis-garis benang yang ia tarik membentuk lingkaran besar dengan pusat tepat di perkebunan tua itu. Seakan-akan semua jalan, semua takdir, mengarah ke sana. Bayu yang datang malam itu menatap peta dengan kening berkerut. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Dia memilih mereka seperti kau. Kalimat itu membuat Sari merasakan dentuman di dada. Ia memang telah lama curiga bahwa dirinya menjadi sasaran. Tetapi mendengarnya diucapkan lantang, membuat kenyataan itu semakin nyata. Bayu menambahkan, sebagian besar korban laki-laki, hanya beberapa perempuan. Mungkin dia memangsa pria sebagai persembahan. Dalam pencariannya, Sari menemukan bahwa beberapa korban memiliki keturunan Belanda jauh di silsilah keluarganya. Dari arsip catatan sipil, setidaknya 7 dari 50 korban adalah cucu atau cicit pekerja perkebunan kolonial, sementara yang lain memiliki garis keturunan Jawa dari desa sekitar. Profesor Ratna yang akhirnya berhasil dihubungi kembali melalui email singkat mengonfirmasi temuan itu. Perjanjian lama butuh darah dua dunia, penjajah dan pribumi, untuk menjaga keseimbangan gerbang. Mereka adalah persembahan. Pesan itu dikirim tengah malam, dan tidak pernah dibalas lagi meskipun Sari mencoba berkali-kali. Semakin dalam Sari menggali, semakin kuat pula gangguan yang ia alami. Bunga merah kini muncul bukan hanya di kamarnya, tetapi juga di mobilnya, di meja kafe tempat ia menulis, bahkan di ruang redaksi. Setiap kelopak bunga berbau melati bercampur besi, dan setiap kali ia menyentuhnya, kilasan wajah-wajah korban muncul dalam pikirannya. Ia melihat mereka berdiri diam di ladang tebu, mata kosong, seolah meminta tolong namun juga menahan sesuatu. Malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi buruk, namun kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, para korban mendekat padanya. Mulut mereka bergerak namun suara yang keluar hanya bisikan angin yang membawa satu nama, Nona Merah. Sari mencoba berbicara dengan keluarga korban, mencari potongan cerita yang mungkin bisa menyatukan teka-teki. Dari istri Aris Pranowo, ia mendengar tentang panggilan telepon terakhir yang hanya berisi suara gamelan dan tawa perempuan. Dari kakak mahasiswa yang hilang, ia mendapat catatan buku harian yang menulis tentang mimpi wanita berbaju merah yang memintanya datang ke perkebunan. Seorang pedagang kaki lima yang selamat dari percobaan penculikan, bahkan menceritakan bagaimana ia sempat melihat sosok merah itu melayang di atas jalan ketika sepeda motornya mogok. Semua kesaksian itu mengarah pada satu hal. Wanita merah bukan hanya bayangan, tapi kekuatan nyata yang mengikat para korban. Di tengah malam yang sunyi, Sari duduk sendirian menatap dinding penuh peta dan foto-foto korban. Setiap wajah menatap balik kepadanya dengan mata yang seolah hidup. Ia menyadari satu kesamaan yang lebih menakutkan. Sebagian besar korban menghilang pada malam bulan purnama, dan tanggal-tanggalnya membentuk pola siklus 15 hari, mengarah pada bulan purnama berikutnya, yang tinggal kurang dari seminggu lagi. Bayu yang mendengarnya bergidik. Kalau itu benar, katanya pelan, maka akan ada korban lagi saat bulan purnama berikutnya. Jeni Siwan, dia sudah memilihmu. Ia tak melanjutkan kalimatnya. Sari menatap bunga merah di atas meja. Kelopaknya tetap segar meski sudah berhari-hari, dan seolah mendengar bisikan yang semakin jelas. Satu lagi, gerbang menunggu. Di saat yang sama, polisi yang tersisa memutuskan menutup lokasi penggalian. Namun sebelum mereka pergi, seorang petugas muda ditemukan pingsan di tepi lingkaran batu. Tubuhnya dingin, seperti es meski udara panas. Di tangannya tergenggam secarik kertas berisi nama-nama korban yang baru teridentifikasi. Dan di bagian bawahnya tertera nama Sari dengan tinta merah menyala. Ketika Sari melihat kertas itu, napasnya tercekat. Tidak ada yang tahu siapa yang menuliskannya atau bagaimana bisa berada di sana. Tekanan semakin memuncak. Redaksi tempat Sari bekerja mendesaknya menulis laporan besar. Namun ia menolak. Bagaimana mungkin ia menulis ketika dirinya sendiri menjadi bagian dari kisah ini? Malam berikutnya, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar seperti campuran gema dan bisikan. Datanglah sebelum gerbang tertutup. Kau kunci terakhir. Telepon itu terputus dengan suara gamelan yang menggema, membuat bulu kuduknya meremang. Sari kini yakin sepenuhnya bahwa wanita merah adalah pusat dari semua kematian itu.
Jung adalah pemangsa dan penjaga gerbang yang diceritakan dalam jurnal Van Houten, menuntut jiwa-jiwa baru agar perjanjian lama tetap bertahan. 50 korban hanyalah bagian dari ritual panjang, dan sekarang, entah sebagai saksi atau persembahan, namanya sendiri telah terikat dalam lingkaran kutukan. Pada malam yang mendekati bulan purnama, Sari menatap peta yang telah ia buat. Jarum-jarum merah berkilau di bawah lampu redup. Semua jalan, semua nama, semua bisikan mengarah ke satu tempat yang sama. Lingkaran batu di jantung perkebunan. Ia tahu kemana harus pergi. Rasa takut mengguncang tubuhnya. Tetapi dorongan aneh yang tak bisa dijelaskan menuntunnya. Di luar jendela, bayangan gaun merah tampak melintas, senyum tipis seakan menunggu. Bunga merah terakhir yang diletakkan di mejanya masih segar. Kelopaknya meneteskan cairan merah seperti darah, seolah menandai bahwa waktunya hampir tiba. Dan rahasia para korban hanya bisa terjawab bila ia sendiri menjejakkan kaki ke dalam gerbang yang selama ini hanya ia dengar dalam mimpi. Sari menempuh perjalanan panjang ke sebuah kampung terpencil di selatan Surabaya, setelah mendapat petunjuk dari seorang polisi tua yang masih bertugas di wilayah perkebunan. Polisi itu, dengan wajah penuh lelah dan mata yang selalu memandang ke sekeliling seakan khawatir diikuti sesuatu, menyebut nama seorang dukun tua bernama Ki Joyo, yang konon tahu rahasia gelap di balik perkebunan itu. Dengan hati was-was, Sari mengikuti arah yang diberikan, melewati jalan tanah berbatu, pohon-pohon bambu yang berderit diterpa angin, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah joglo tua yang dikelilingi sesajen layu dan bau kemenyan yang menusuk hidung. Dari dalam rumah, seorang lelaki renta dengan tubuh kurus dan punggung membungkuk sudah menunggu. Seakan ia tahu bahwa Sari akan datang. Matanya redup namun tajam, suaranya berat dan bergema ketika ia berkata, "Kau membawa jejaknya bersamamu." Sari terdiam. Tidak ia mengerti maksud perkataan itu, tapi Ki Joyo melanjutkan, "Aroma bunga merah itu sudah melekat di tubuhmu, anak muda. Kau sudah dipilihnya." Dukun tua itu lalu membuka gulungan kain lusuh yang disimpan di kotak kayu berukir. Di dalamnya terdapat lukisan kuno bergambar wanita cantik bergaun merah, dengan mata yang terlalu tajam untuk ukuran manusia. Gigi-giginya digambar runcing. Dan di sekeliling lukisan ada tulisan aksara Jawa kuno yang samar-samar terbaca. Ki Joyo menjelaskan bahwa wanita merah itu bukanlah arwah manusia, melainkan iblis tua yang sudah bersemayam di perkebunan sejak masa kolonial. Para pemilik Belanda dahulu, keluarga Van Houten, melakukan pemanggilan untuk menjaga hasil panen agar melimpah dan pekerja tetap tunduk. Mereka menukar darah dengan kemakmuran, dan iblis itu datang dalam wujud yang paling memikat. Seorang wanita muda jelita yang memancarkan pesona tak tertahankan. "Dia bukan hantu biasa, dia makhluk perjanjian," kata Ki Joyo dengan nada getir. Setiap kali haus, ia menjelma jadi perempuan cantik, memanggil dengan suara yang menenangkan, menawarkan cinta atau kekayaan. Lalu ketika korban tak berdaya, ia menghisap jiwanya. Tubuh hanya tersisa sebagai bangkai tanpa jiwa, dan itulah mayat-mayat yang kau temukan di perkebunan itu. Sari merasa tubuhnya merinding. Bulu kuduknya berdiri saat Ki Joyo menambahkan bahwa iblis ini dikenal dengan nama Ratu Merah oleh masyarakat lama. Terisi dan bahwa sekali seseorang menatap matanya terlalu lama, maka benang nasibnya akan terikat selamanya. Sari teringat tatapan dingin dan senyum tajam wanita yang ia lihat di ladang tebu. Jody berusaha menyangkal dalam hati. Namun kilasan wajah itu terus menghantuinya. Ki Joyo menatapnya dengan kasihan lalu berkata, "Dia melihatmu. Itu sudah cukup. Kau tidak bisa lagi lari. Satu-satunya pilihanmu adalah melawan, atau kau menjadi bagian dari 50 itu." Dalam malam yang gelap, Ki Joyo mengajaknya duduk mengelilingi dupa yang menyala. Asapnya membentuk pola-pola aneh seakan hidup. Dukun tua itu mulai melantunkan mantra. Suaranya serak namun penuh kekuatan. Perlahan, asap itu membentuk wujud wanita bergaun merah. Wajahnya samar tapi matanya menyala bagaikan bara api. Sari merasakan hawa panas menusuk dadanya. Jantungnya berdegup begitu keras seolah hendak pecah. Sosok itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi runcing. Lalu suaranya menggema di telinga Sari. "Aku sudah menunggumu." Dupa padam seketika. Ruangan menjadi dingin membeku, dan Ki Joyo terbatuk keras sambil menekan dadanya.
Kau lihat sendiri, katanya dengan napas tersengal. Kekuatan itu nyata, dan dia sudah menautkan dirimu pada dirinya. Sari berusaha mencari jalan keluar, menanyakan apakah ada cara untuk menghentikan iblis itu. Ki Joyo menjawab bahwa Ratu Merah hanya bisa dilemahkan dengan memutus perjanjian lama yang dibuat keluarga Van Houten. Namun, itu bukan perkara mudah, karena perjanjian itu ditulis dengan darah dan dikunci melalui ritual besar di lingkaran batu perkebunan. Hanya darah baru yang bisa menutup gerbangnya, ujar Ki Joyo. Kalimat itu membuat Sari tercekat, menyadari bahwa dirinya mungkin adalah darah baru yang dimaksud. Kau adalah kunci terakhir, lanjut dukun itu. Dia memilihmu bukan sekadar korban, tapi juga pengganti. Jika kau tak menghentikannya, kau akan menjadi penerusnya, iblis berikutnya. Malam itu, sebelum pulang, Ki Joyo memberinya seikat bunga kenanga kering dan sebilah keris kecil berkarat. Dia berkata, ini bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk melindungi jiwa saat kau menatap matanya. Ingat, jangan biarkan dia membisikkan janjinya padamu. Janji itu racun. Sari menggenggam keris itu erat meski hatinya penuh ketakutan. Delitius pedalenaannya belum berakhir. Justru baru dimulai. Sejak pertemuan itu, teror semakin nyata. Sari mulai sering melihat wanita merah di cermin. Meski saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara bisikan semakin jelas. Kini bukan hanya memanggil namanya, tetapi juga menawarkan sesuatu. Aku bisa berikan jawaban, aku bisa berikan kekuatan, kudu bisa berikan hidup abadi. Bisikan itu datang ketika ia lelah, ketika ia rapuh membuat pikirannya kacau. Bayu yang terus menemaninya menyadari perubahan itu. Kau pucat, Sar. Kau seperti bukan dirimu, katanya suatu malam. Sari hanya bisa diam, karena di dalam dirinya ia mulai merasakan daya tarik yang sulit ditolak. Sementara itu, polisi yang masih bertahan dalam penyelidikan menemukan fakta baru. Dari 50 mayat yang diautopsi, beberapa di antaranya tidak menunjukkan tanda kematian alami. Organ dalam mereka kosong, seolah-olah disedot hingga hampa. Tidak ada darah, tidak ada hati, tidak ada paru-paru. Hanya kulit dan tulang. Temuan itu tidak dipublikasikan karena terlalu mengerikan bagi masyarakat. Tapi Sari mendapat bocoran dari seorang dokter forensik yang ketakutan. Ini bukan kejahatan manusia. Ini bukan pembunuhan biasa, katanya dengan suara bergetar. Mereka dikosongkan. Semakin jelas bagi Sari bahwa wanita merah itu bukan sekadar arwah penasaran, tapi iblis yang hidup dengan memakan esensi manusia. Ia sadar bahwa dirinya berada di jalur yang sama dengan para korban. Namun perbedaannya, ia kini tahu siapa yang ia hadapi. Pertanyaannya hanya satu. Apakah ia cukup kuat untuk melawan? Pada suatu malam menjelang bulan purnama, Sari kembali bermimpi. Ia berjalan di antara ladang tebu yang tinggi. Angin membawa suara gamelan yang mengalun lembut. Di ujung jalan, wanita merah berdiri. Wajahnya kali ini tidak menyeramkan, tapi penuh kelembutan. Dia mengulurkan tangan dan berkata, Sari, kau lelah bukan? Aku bisa membebaskanmu. Bergabunglah denganku. Kau tak perlu takut, kau akan lebih kuat dari siapapun. Untuk sesaat hati Sari terguncang. Ada ketenangan dalam suara itu. Ada janji akan hilangnya penderitaan. Namun di balik kelembutan itu, ia melihat sekilas wajah para korban berdiri di belakang wanita merah. Mata mereka kosong, tubuh mereka hampa. Itu membuatnya tersadar bahwa janji manis itu adalah belenggu. Yuders menyangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun kali ini genggamannya pada keris Ki Joyo lebih erat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya Sari menyusun tekad. Dia menghubungi Bayu dan berkata, aku tidak bisa lagi lari. Kalau aku hanya menunggu, aku akan jadi bagian dari mereka. Aku harus ke perkebunan itu lagi. Ku harus hadapi dia. Bayu menatapnya dengan mata cemas, tapi akhirnya mengangguk. Kalau engkau pergi, aku ikut. Kita hadapi bersama. Dalam hati kecilnya, Sari tahu bahwa pertemuan dengan iblis itu tak terhindarkan. Wanita merah telah menandai dirinya, menjeratnya dengan tali tak kasat mata. Namun ia tidak ingin menjadi korban pasif. Dia ingin membuka tabir, menghentikan siklus darah yang sudah memakan 50 jiwa. Dengan keris berkarat di genggamannya, doa Ki Joyo di telinganya, dan tekad yang dipenuhi rasa takut bercampur keberanian, Sari bersiap menuju malam yang akan menentukan. Apakah ia akan menjadi pembebas, atau justru pewaris kegelapan?
Langit Surabaya diliputi mendung pekat ketika Sari dan Bayu tiba kembali di kampung tempat Ki Joyo tinggal. Angin sore membawa bau kemenyan dan tanah basah, menandakan hujan deras baru saja berhenti. Di dalam joglo tua, Ki Joyo telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Lingkaran dari garam dan bunga kenanga kering, dupa yang mengepul tipis, dan sebilah keris yang telah dibersihkan dengan air bunga 7 rupa. Malam purnama ini adalah kesempatan terakhir, kata Ki Joyo dengan suara berat. Jika kita menunggu, kekuatannya akan semakin besar, dan gerbangnya tak akan bisa ditutup lagi. Sari menelan ludah, menatap Bayu yang berdiri di sisinya. Tatapan mereka bertemu, masing-masing tahu bahwa malam itu akan menjadi ujian keyakinan, sekaligus keberanian yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ki Joyo mengajarkan mantra-mantra kuno yang harus dihafalkan Sari, karena hanya dia yang memiliki tanda pilihan pada tubuhnya. Sari mendengarkan setiap suku kata dengan seksama, meski di dalam hati ketakutan bergulung seperti badai. Bayu mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan bercanda kecil, tetapi Sari dapat melihat kegelisahan dalam tatapan sahabatnya. Saat senja menelan cahaya, mereka bertiga melangkah menuju perkebunan, membawa dupa, keris, dan sesajen yang Ki Joyo siapkan. Perkebunan itu kini terasa lebih menyesakkan dibanding kunjungan sebelumnya. Pohon-pohon tebu berdesir pelan seolah berbisik, dan kabut tipis menyelimuti jalan tanah. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Ketika mereka tiba di lingkaran batu, tempat di mana mayat-mayat ditemukan, Ki Joyo langsung menabur garam mengelilingi mereka dan menyalakan dupa. Begitu ritual dimulai, jangan keluar dari lingkaran, pesannya tegas. Sari duduk bersila menghadap ke arah bulan yang mulai naik, sementara Bayu menyiapkan kamera, meski ia tahu foto malam itu mungkin tak akan pernah bisa dilihat orang lain. Saat Ki Joyo mulai melantunkan mantra, angin mendadak bertiup kencang. Dedaunan tebu berdesir seperti lautan hijau, dan suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Sari mengucapkan mantra yang diajarkan. Namun tiba-tiba, suara lain menyelinap masuk, lembut namun tajam. Sari. Suara itu adalah suara wanita merah. Mata Sari terbelalak ketika sosok itu muncul di tepian kabut. Gaun merahnya berkilau, seperti darah segar di bawah cahaya bulan. Wanita itu tersenyum manis melangkah mendekat. Kau bisa berhenti sekarang, bisiknya. Tak perlu melawan. Aku bisa melindungimu, memberi apapun yang kau inginkan. Sari menggigit bibir, menatap keris di tangannya, mengulang mantra lebih cepat. Tapi iblis itu tidak berhenti. Dia berbalik menatap Bayu, dan tiba-tiba Bayu menjerit. Mata sahabatnya mendadak memerah, tubuhnya kaku, dan kamera yang dipegangnya jatuh. Suara wanita merah bergema di telinga Sari. Kalau kau teruskan, dia akan menjadi korban. Kau ingin itu terjadi? Sari tertegun, mantra di lidahnya terhenti. Bayu kini berdiri seperti patung. Wajahnya menegang, namun dari matanya menetes air mata. Sari, suara Bayu parau seolah berjuang keluar dari sesuatu yang menahannya. Jangan, Pristi. Kalimat itu terputus oleh jeritan panjang yang bukan milik manusia. Ki Joyo menambah suara mantranya, memerintahkan Sari untuk melanjutkan. Jangan goyah, teriak dukun tua itu. Itu tipu dayanya. Wanita merah kini mendekat, tubuhnya seperti asap yang bergerak lincah. Seketika udara menjadi panas, garam di lingkaran mulai mencair. Bayu meronta, terjatuh, dan tiba-tiba tertawa dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Lihat Sari, suara iblis keluar dari mulut Bayu. Aku bisa menjadi siapa saja. Apakah kau akan menebas sahabatmu sendiri demi ritual yang tak pasti? Dada Sari berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang keris. Jangan tahu siwaswa, jika lingkaran yang pecah atau mantra berhenti, semuanya akan sia-sia. Tapi bagaimana mungkin ia melukai Bayu? Di tengah kekacauan batin itu, Sari menutup mata dan mengingat kembali pesan Ki Joyo. Iblis akan menyesuaikan wujudnya untuk memecah hatimu. Hanya keyakinan yang akan menuntunmu. Dia menarik napas panjang, menahan air mata dan mengeraskan hati. Bayu, aku tahu kau di sana. Lawan dia, bisiknya lirih. Untuk sesaat Bayu berhenti tertawa. Mata merahnya bergetar. Sari memanfaatkan momen itu untuk meneriakkan mantra yang lebih keras, melawan bisikan yang terus memikat. Ki Joyo menambahkan kekuatan suaranya, menabur sisa garam ke arah sosok wanita merah. Iblis itu melengking marah. Tubuhnya berubah menjadi asap pekat yang berputar-putar.
Kau memilih penderitaan, suaranya menggema. Kau akan menyesal. Tanah di bawah lingkaran batu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Bulan purnama tertutup awan gelap, dan hawa panas berubah menjadi dingin menggigit. Bayu jatuh tersungkur tidak bergerak. Sari ingin menolong, tetapi Ki Joyo menahan lengannya. "Teruskan! Ini saatnya!" teriaknya. Sari memejamkan mata lagi, mengerahkan seluruh tenaga untuk mengucap mantra. Sampai suaranya serak. Tiba-tiba suara gamelan berhenti. Angin kencang mereda seketika. Ketika Sari membuka mata, sosok wanita merah berdiri di luar lingkaran. Wajahnya kini menampakkan kebencian murni. Matanya menyala bagai bara, rambutnya melayang liar. "Ini belum berakhir," katanya pelan namun mematikan. "Gerbang lain akan kubuka. Kau akan merindukanku." Lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan serpihan cahaya merah yang melesat ke udara, menghilang bersama kabut. Bayu jatuh pingsan, sementara Ki Joyo terhuyung dan berlutut kelelahan. Lingkaran garam setengah hancur, namun tetap utuh di titik penting. Sari merasakan hawa sekitar menjadi lebih ringan, meski bayangan ketakutan masih menggantung di udara. Ia menatap langit, bulan kembali bersinar. Kali ini terasa dingin tapi bersih. Dia menkorek ke Bayu, yang perlahan membuka mata. "Kau menang," bisiknya lemah. Sari hanya bisa memeluknya erat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Namun di sudut gelap perkebunan, samar-samar terdengar suara tawa perempuan yang jauh tapi jelas. Sari menoleh cepat, namun hanya mendapati ladang tebu yang tenang. Ki Joyo memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Kau telah mengurungnya, tapi tak berarti ia lenyap. Keyakinanmu yang menjaga pintu itu. Jangan biarkan ketakutanmu membuka jalan kembali." Malam itu, Sari menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya bukan hanya melawan iblis di luar dirinya, tetapi melawan godaan dan rasa takut yang bersemayam di dalam hati. Dia menggenggam keris berkarat erat-erat, tahu bahwa meski ritual selesai, peperangan batin itu akan selalu mengintai. Keyakinan adalah bentengnya, dan selama ia memegangnya teguh, bayangan merah itu hanya akan menjadi bisikan di kejauhan. Ancaman yang tak lagi berkuasa, kecuali jika ia sendiri yang mengizinkannya. Bulan purnama menggantung besar di langit, bundar sempurna, memancarkan cahaya perak yang menembus kabut tipis di atas perkebunan tebu. Udara malam itu anehnya panas meskipun angin kencang berembus dari segala arah, membawa aroma logam dan melati yang menyesakkan. Sari berdiri di tengah lingkaran batu, napasnya memburu. Keris Ki Joyo tergenggam erat di tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam bunga kenanga kering yang mulai hancur menjadi debu. Di sekelilingnya, Bayu menyalakan dupa terakhir sementara Ki Joyo merapal mantra pelindung. Getaran tanah seperti denyut jantung raksasa. Setiap detik semakin kuat, seolah seluruh perkebunan hidup dan bernapas menunggu sesuatu yang sudah lama dijanjikan. Dari balik kabut, suara gamelan samar berubah menjadi jeritan-jeritan melengking. Bayangan-bayangan hitam menari di antara batang-batang tebu, membentuk wajah-wajah para korban dengan mata kosong yang menatap tajam. Sari menelan ketakutan menguatkan langkah. "Jangan lepaskan mantra," seru Ki Joyo di tengah teriakan angin. "Dia akan mencoba meruntuhkan hatimu." Bayu menggenggam pundaknya, memberikan isyarat diam-diam. "Kau bisa melakukannya." Kabut itu tiba-tiba menggulung ke tengah lingkaran, dan dari dalamnya muncul wanita merah. Gaunnya berkilau seolah terbuat dari darah yang memantulkan cahaya bulan. Wajahnya menawan, begitu sempurna hingga mustahil didefinisikan. Setiap detik berubah mengikuti bayangan keinginan terdalam yang ada di benak Sari. Sekejap tampak seperti sosok ibu yang penuh kasih. Lalu berubah menjadi Bayu dengan senyum yang menenangkan, dan kemudian menjadi Sari sendiri dengan tatapan penuh percaya diri. "Lihat dirimu," bisik suara yang terdengar dari segala arah. "Aku adalah semua yang kau inginkan, semua yang kau takuti." Sari memejamkan mata, mengulang mantra dengan suara serak. Namun iblis itu tidak tinggal diam. Dengan gerakan anggun, ia mendekat, dan udara sekitarnya langsung menjadi panas menyengat. Tebu di sekitar lingkaran meleleh seolah terbakar, meski tak ada api. "Mengapa melawan?" Suara iblis kini lembut seperti belayan. "Kau bisa menyelamatkan semua orang. Aku bisa menghidupkan kembali yang telah hilang. Bayu, ibumu, semua bisa kembali." Sari hampir terguncang mendengar nama ibunya disebut.
Seakan luka lama yang ia kubur bertahun-tahun kembali disayat. Di benaknya kilasan wajah sang ibu muncul, senyum hangat yang lama dirindukan. Ki Joyo meneriakkan mantra lebih keras, menyadari godaan itu, namun wanita merah bergerak cepat. Ia tiba-tiba berada tepat di hadapan Sari, jarak hanya sejengkal. Matanya menyala merah seperti bara. Serahkan hatimu, desisnya, dan dunia akan tunduk padamu. Sari merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Suara di kepalanya berbisik memaksanya menuruti. Dalam detik yang terasa seperti keabadian, ia melihat semua ketakutannya, kehilangan, kesepian, rasa bersalah karena 50 jiwa yang tak terselamatkan. Namun di balik semua itu, Sari mengingat wajah para korban yang muncul di mimpinya. Tatapan mereka bukanlah kemarahan, melainkan permintaan untuk bebas. Ia mengingat Bayu yang masih berlutut di sampingnya, Ki Joyo yang mempertaruhkan nyawa, dan tekad yang sudah ia bangun sejak awal. Dengan napas panjang, ia membuka mata dan menatap langsung ke dalam mata iblis itu. "Aku tidak takut padamu," katanya lirih namun mantap. "Aku tidak butuh janjimu." Iblis itu menjerit, suara yang membuat bumi berguncang. Wajahnya berubah seketika dari cantik jelita menjadi makhluk mengerikan. Kulitnya retak seperti tanah kering, gigi memanjang runcing, mata melebar dengan kegelapan tak berbatas. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar. Di atas kepala mereka, garam di lingkaran mulai melayang, namun tetap utuh, seolah terlindung kekuatan yang tak terlihat. Sari mengangkat keris berkarat yang kini bergetar hebat, seolah menyerap energi dari sekelilingnya. Dengan teriakan penuh keberanian, ia menancapkan keris ke tanah di tengah lingkaran, sambil melantunkan mantra terakhir dengan seluruh tenaga. Cahaya putih meledak dari tanah, menembus langit malam. Jeritan iblis semakin keras. Tubuhnya terpecah menjadi ribuan serpihan bayangan yang melayang ke segala arah, mencoba keluar dari lingkaran namun terus terbakar oleh cahaya yang dipancarkan mantra. Bayu terhempas ke belakang oleh tekanan udara. Ki Joyo tersungkur namun terus memejamkan mata, mengulang doa pelindung. Sari merasakan telinganya berdenging. Matanya hampir buta oleh cahaya yang begitu menyilaukan. Dalam kilasan terakhir sebelum semuanya lenyap, ia melihat wanita merah menatapnya dengan kebencian sekaligus rasa kagum. "Ini belum akhir," desisnya, suaranya seperti gema ribuan bisikan. Gerbang lain menunggu, lalu keheningan total. Angin berhenti, kabut menghilang, suara gamelan sirna. Perkebunan yang tadi bergemuruh kini seperti mati. Hanya terdengar detak jantung Sari yang masih berpacu cepat. Dia jatuh berlutut, napasnya terengah, tangan masih mencengkeram keris yang kini dingin dan retak di beberapa bagian. Bayu merangkak mendekat, wajahnya pucat namun matanya hidup. "Kau berhasil?" tanyanya lirih. Ki Joyo perlahan berdiri, tubuhnya gemetar. "Gerbang tertutup," katanya pelan. "Untuk saat ini." Tatapan tuanya menelisik Sari, lalu menunduk hormat. "Keberanianmu menahan kegelapan malam ini. Tapi ingat, perjanjian lama tak pernah benar-benar musnah. Selama ada yang memanggil, dia bisa mencari jalan kembali." Sari menatap langit. Bulan purnama masih di sana, tapi sinarnya kini terasa dingin dan tenang. Di kejauhan, ladang tebu bergoyang pelan ditiup angin lembut. Tak ada lagi jeritan, tak ada kabut. Namun di dalam hati, Sari tahu pertarungan itu telah meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Ia merasa hangat di tangannya ketika Bayu menggenggam erat, seolah menegaskan bahwa mereka masih di dunia nyata. Saat mereka berjalan meninggalkan perkebunan, Sari menoleh sekali lagi ke arah lingkaran batu. Di tanah, di tempat keris menancap, tampak setangkai bunga merah segar yang tak mungkin tumbuh di malam sepi itu. Gelopaknya berkilau samar, meneteskan embun seperti darah. Sari menunduk sejenak lalu berbalik tanpa memungutnya. Ia tahu simbol itu bukan sekadar sisa pertarungan, tetapi pesan bahwa kegelapan bisa dikurung, tapi tidak pernah sepenuhnya lenyap. Dengan langkah pelan namun mantap, mereka meninggalkan perkebunan yang kini sunyi. Di balik langit yang kembali jernih, Sari merasakan keyakinan baru bahwa keberanian bukan berarti hilangnya rasa takut, melainkan memilih untuk berdiri meski ketakutan itu masih berbisik di setiap hembusan angin malam. Seminggu berlalu sejak malam di mana langit Surabaya seakan pecah oleh cahaya putih dan jeritan tak kasat mata. Kota itu kembali sibuk,
Jalan-jalan dipenuhi lalu lintas, dan berita tentang 50 mayat perkebunan pelan-pelan menghilang dari halaman depan koran, tertelan isu baru. Tapi bagi Sari, dunia tidak pernah kembali seperti semula. Tidurnya tetap gelisah. Kadang ia terbangun oleh suara yang samar, denting gamelan yang seolah datang dari kejauhan, atau aroma melati yang menyusup ke kamar meskipun semua jendela tertutup. Bayu menasihatinya untuk istirahat. Ki Joyo menyarankan doa tambahan, namun Sari hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ada sesuatu yang terus berdenyut di dalam hatinya. Bukan rasa takut murni, melainkan semacam kesadaran bahwa sesuatu menunggu di balik tirai keseharian. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan cahaya keemasan menembus tirai, Sari membuka pintu rumahnya untuk mengambil koran. Di depan pintu tergeletak setangkai bunga merah segar. Kelopaknya basah seperti baru dipetik dari embun subuh. Bukan mawar, bukan melati, melainkan bunga langka yang pernah ia lihat di lingkaran batu malam pertarungan. Bunga yang menurut Ki Joyo hanya tumbuh di tanah yang diberkati dan dikutuk sekaligus. Hatinya berdegup kencang. Dia memungutnya perlahan. Tidak ada catatan, tidak ada jejak langkah di teras. Hanya keheningan pagi yang mendadak terasa terlalu sunyi. Sari menatap bunga itu lama. Ingatan tentang suara iblis kembali terngiang. Gerbang lain menunggu. Kalimat itu seolah diukir di benaknya. Bayangan wajah wanita merah muncul sekejap di permukaan cermin dekat pintu. Begitu cepat sampai Sari tak yakin itu nyata. Dia mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin seseorang sedang bercanda. Mungkin itu kebetulan. Tapi di sudut terdalam pikirannya, ia tahu tak ada kebetulan dalam permainan makhluk yang pernah ia hadapi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme aneh. Di kantor redaksi, rekan-rekan memuji keberaniannya menulis liputan besar, menjadikannya kisah sampul majalah. Namun setiap kali ia mengetik, mata Sari seakan tertarik pada warna merah, tinta pulpen, lampu tanda rekam, bahkan lipstik di cermin kamar mandi. Warna itu seperti tanda yang tidak mau hilang. Bayu mencoba menghibur dengan candaan, tetapi Sari bisa melihat kekhawatiran di balik matanya. Ia pun mulai bermimpi lagi. Dalam mimpi, ladang tebu terbentang tak berujung. Angin berdesir membawa bisikan samar. Sosok wanita berbaju merah berdiri di kejauhan. Kali ini tidak menakutkan, melainkan tersenyum seolah mengajak bicara. Suatu sore, Sari memutuskan menemui Ki Joyo di rumahnya yang sederhana. Lelaki tua itu duduk di serambi. Wajahnya letih seolah memikul beban yang tak terlihat. Ketika Sari menunjukkan bunga merah itu, Ki Joyo terdiam lama. Pandangan matanya menajam seakan menembus lapisan dunia. Dia belum pergi, akhirnya ia berucap pelan. Ritual kita menutup gerbang malam itu, tapi tidak menghancurkan jiwanya. Makhluk seperti dia tidak mudah hilang. Jono mencari celah, mungkin lewat orang yang pernah bersinggungan dengannya, lewat aku. Suara Sari hampir bergetar. Ki Joyo mengangguk lambat. Atau selewat siapapun yang dia tandai, kau pernah menatap matanya, bukan? Itu sudah cukup. Dia tahu keberadaanmu, kekuatanmu. Dan ia sabar. Perjalanan pulang dari rumah dukun tua itu menjadi perjalanan paling panjang yang pernah Sari rasakan. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya dingin. Di kaca jendela mobil, ia sempat melihat bayangan merah melintas, tapi ketika menoleh, hanya lalu lintas biasa yang tampak. Sampai di rumah, bunga itu masih di meja tetap segar seolah tak terusik waktu. Sari duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop yang kosong. Jemarinya ingin menulis, namun pikirannya melayang. Dia menyadari bahwa pertarungan sebenarnya mungkin baru dimulai. Tak ada mantra yang bisa menenangkan rasa bahwa dunia kasat mata dan dunia tak terlihat kini saling bertaut. Ia bisa menutup mata, pura-pura bahwa itu semua hanya mimpi buruk, atau ia bisa menghadapi kenyataan bahwa kegelapan yang pernah ia tantang masih bernafas di suatu tempat, menunggu kesempatan lain. Di luar, angin malam kembali membawa aroma melati bercampur besi. Sari menoleh ke jendela. Sekilas di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat sosok samar berbaju merah berdiri di seberang jalan. Diam tanpa gerakan, wajahnya tertutup bayangan. Jantung Sari berdegup kencang. Ia berkedip dan sosok itu lenyap begitu saja. Hanya menyisakan jalanan kosong dan suara kendaraan jauh di kejauhan. Sari memejamkan mata sejenak, lalu menatap bunga merah di mejanya. Ia tersenyum tipis bukan karena lega, melainkan karena mengerti.
Pertarungan mungkin belum berakhir, tapi ia tidak lagi perempuan yang sama seperti sebelum malam di perkebunan itu. Dia sudah melihat kegelapan dan menatapnya balik tanpa gentar. Jika iblis itu menunggu, maka Sari pun akan menunggu. Tidak dengan ketakutan, tetapi dengan kesiapan. Di langit Surabaya, bulan sabit menyinari kota yang tak pernah benar-benar tidur. Angin membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. Entah dari dunia mana, bunga merah itu tetap mekar, seolah menandai awal bab baru. Akhir yang tak pernah benar-benar akhir.